Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Wananda, kelompok 8, mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan dengan judul Pabrik Tahu Sipi di Andenta. Di sini ada nama-nama kelompok. Yang pertama ada Irfan Saifuddin, yang kedua ada Ali Wananda, yang ketiga ada Jidan Pahreji, yang keempat ada Wawan Alfiansyah. Langsung saja ke materi pertama akan saya sampaikan. Di sini ada faktor internal, ada kelebihan strengths, harga yang terjangkau pada kalangan menengah ke bawah. Di sini ada proses membuat dan produksi tahu higienis, tidak menggunakan bahan pengawet, cita rasa tahu yang enak, mempunyai ciri khas tersendiri pada tahunya, bahan baku yang mudah didapat, memiliki loyalitas pelanggan yang baik, dan terakhir modal yang cukup kuat. Lalu ada kekurangan. Di sini ada kurangnya tenaga kerja dalam membuat dan memproduksi, kurangnya promosi, tidak memanfaat perkembangan teknologi melalui media sosial, lalu dan terakhir ada alat-alat yang sudah lama. Lalu ada faktor eksternal, ada peluang, opportunity. Satu, banyaknya minat konsumen dalam mengkonsumsi tahu setiap harinya. Lalu selalu ada pesanan setiap hari, momen acara, dan lain-lain. Lalu produk yang mudah diterima oleh semua kalangan, perkembangannya teknologi informasi sehingga dapat memperluas pasar dengan memanfaatkan media sosial. Ada ancaman di sini. Adanya persaingan usaha yang sejenis dengan menawarkan harga yang lebih rendah. Memudahkan dalam membuat dan memproduksi tahu, kenaikan harga bahan baku, dan terakhir perubahan pola minat masyarakat. Saya Irfan Saifuddin akan melanjutkan materi yang moderator dibawakan. Rangkuman permasalahan. 1. Kurangnya tenaga kerja dalam membuat dan memproduksi tahu hingga memperlambat dalam proses membuat dan produksi. Kedua, kurangnya promosi dalam memperkenalkan produknya, jadi hanya mempromosikannya di daerah sekitarnya, tidak secara luas. Ketiga, tidak memanfaatkan perkembangan teknologi melalui sosial media. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, usaha ini dapat memperluas pasarnya. Yang keempat, alat-alat untuk membuat dan memproduksi sudah lama. Kelima, adanya pesaing usaha yang sejenis dengan menawarkan harga yang lebih murah. Keenam, kemudahan dalam membuat dan memproduksi tahu. Ketujuh, kenaikan harga bahan baku dengan tiba-tiba. Dan kedelapan, perubahan pola minat masyarakat bisa dikarenakan rasa jenuh karena semakin banyaknya usaha yang menjual tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Pahreji, NIM 184161201288. Di sini saya ingin menjelaskan slide 4 dan slide 5. Jadi pengumpulan dan analisis data. Jadi masalah yang akan diselesaikan. Kompetensi tenaga kerja yang handal diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan produksi tahu lebih meningkat dan menjamin pembuatan tahu lebih cepat dan lebih baik lagi, sehingga owner tidak ragu dalam mempromosikan produknya dan konsumen akan puas dengan produk tahu yang diproduksi tersebut. B. Tujuan pengambilan keputusan. Jadi tujuan pengambilan keputusan ini memperoleh pegawai atau tenaga kerja yang memiliki kompeten dalam bidang pembuatan tahu, yaitu yang handal, sehingga diharapkan pembuatan tahu lebih cepat dan kualitas tahu lebih baik dan lagi ya. Yang ketiga, C. Kategori termasuk pada keputusan yang tidak terprogram karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang keempat, D. Data yang terkumpul. Hasil observasi lapangan dan wawancara kepada owner atau pelaku usaha tersebut didapatkan data bahwa owner telah melakukan rekrutmen pegawai, kemudian memulai training dan mencari pegawai yang handal dalam pembuatan tahu.
Ya tentunya kita harus tahu ya, owner itu dalam menseleksi karyawan tersebut kita harus bagaimana. Yang ketiga itu yang terakhir, pembuatan alternatif. Ini slide kelima ya, pembuatan alternatif keputusan. Kurangnya tenaga kerja yang handal dalam pembuatan tahu sehingga memperlambat produksi dalam pembuatan kue. Buatlah alternatif solusi untuk pemecahan masalah. Terdapat 3 alternatif untuk memperoleh tenaga kerja yang kompeten, yaitu pegawai atau tenaga kerja yang memiliki kompeten dalam bidang pembuatan tahu, mengadakan training pada pegawai baru sehingga membuat para pegawai semakin kompeten dalam bekerja, mencari pegawai yang handal dalam pembuatan tahu. Ya tentunya kita harus training dulu bagaimana skill untuk membuat tahu seperti apa. Perkenalkan, nama saya Wan Alpiansa. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan di bagian slide yang ke-6, yaitu masalah kompetensi tenaga kerja yang handal diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan produksi tahu lebih meningkat dan menjamin pembuatan tahu lebih cepat dan lebih baik lagi. Sehingga owner tidak ragu dalam mempromosikan produknya dan konsumen akan puas dengan produk yang diproduksi ownernya langsung. Kemudian ada tujuan memperoleh pegawai atau tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang pembuatan tahu, sehingga diharapkan pembuatan tahu lebih cepat dan kualitas tahu jauh lebih baik lagi. Kemudian saya akan melanjutkan ke slide yang terakhir, yaitu slide ke-7. Di sini ada keputusan mencari pegawai atau karyawan yang handal di bidang pembuatan tahu. Yang terakhir yaitu kesimpulan, pada pabrik tahu CP Diandenta harus menambah karyawan yang tentunya handal dalam bekerja, dikarenakan lebih terjadi penambahan pegawai akan memaksimalkan waktu dalam produksi tahu dan tentunya profit akan bertambah. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.